Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Wala hawla wala quwwata illa billah, amma ba'du wa ba'da tahiyyah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin pemirsa, Assalamualaikum Nusantara TV One, dimanapun anda semua berada, yang insyaallah semuanya dirahmati dan diberkahi hidupnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Puji syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Jalla Jalaluh, Allah yang maha baik, Allah yang sampai saat ini tidak pernah dendam kepada kita, Allah yang tidak pernah berhenti untuk memberikan nikmatnya kepada kita, yang insya Allah nikmat ini akan Allah tambah untuk kita semua. Mudah-mudahan nikmat ini kita manfaatkan untuk memperbanyak ibadah kepada Allah. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang begitu cinta kepada umatnya, Nabi yang begitu peduli kepada umatnya. Bahkan dalam sebuah hadits qudsi ketika Rasulullah sudah masuk ke dalam surga, Rasulullah gelisah di dalam surga karena bagaimana nasib umatnya kalau aku masuk ke dalam surga. Sampai beliau meminta izin kepada Allah untuk mencari umatnya dan memberikan syafaat kepada mereka-mereka yang nanti akan ditandai oleh Allah sebagai umat Rasulullah yang akan mendapatkan syafaatul uzma. Mudah-mudahan kita terpilih menjadi umat Rasulullah yang nanti akan mendapatkan syafaatul uzmanya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin pemirsa, Assalamualaikum Nusantara TV One, yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagai manusia biasa dan tentunya sebagai hamba Allah, sudah selayaknya kita meminta dan memohon kepada Allah. Permohonan kita dengan berbagai macam permohonan. Ada yang minta supaya diberikan kesehatan, ada yang minta untuk diberikan kekayaan, dan tidak sedikit ada yang minta diberikan pangkat dan jabatan yang terhormat. Dengan berbagai macam dan segala macam permintaan, macam-macam manusia meminta kepada Allah. Ada yang dikabulkan dan juga ada yang tidak dikabulkan. Ada yang masih ditunda doanya, ada yang langsung dikabulkan oleh Allah. Pada kesempatan kali ini, Al-Fakir akan coba menguraikan apa-apa yang menyebabkan doa manusia ini terhalang dan tertolak di hadapan Allah, terhambat doa kita di hadapan Allah. Dalam sebuah riwayat, Imam Hasan Al-Basri ketika beliau berjalan keliling kota Basrah, melewati satu pasar kota Basrah, ada salah satu penduduk muslim kota Basrah bertanya kepada Imam Hasan Al-Basri, "Ya Abul Ishaq." Ini salah satu panggilan dari Imam Hasan Al-Basri. Beliau bertanya kepada Imam Hasan Al-Basri, "Wahai Imam Hasan, aku ingin minta satu kejelasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang disampaikan di dalam Al-Quran." Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Ghafir ayat 60. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum, ila akhiril ayat. Di situ Allah menyampaikan sebuah penggalan kalimat di awal. Wa qala rabbukum, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ud'uni astajib lakum. Allah menyampaikan sebuah janji kepada hambanya. Wahai hambaku, mintalah engkau kepadaku, maka niscaya permintaanmu akan aku kabulkan. Lalu apa yang akan kau tanyakan dari ayat ini, wahai saudaraku? Pertanyaan Imam Hasan Al-Basri. Ya Abul Ishaq, justru dengan ayat inilah aku ingin bertanya kepada engkau. Bukankah Allah sudah berjanji di dalam Al-Quran, mintalah engkau, niscaya permintaanmu akan aku kabulkan? Ini yang menjadi pertanyaan saya, wahai Imam Hasan. Setiap hari aku minta kepada Allah, setiap waktu aku minta kepada Allah, bahkan mungkin dengan permohonan yang sama. Mana janji Allah? Katanya akan menempati doa-doa hambanya. Sampai saat ini Allah belum juga mengabulkan doaku, wahai Abul Ishaq. Apakah Allah ingkar kepada janjinya? Apakah hamba belum khusyuk dalam doa hamba? Atau mungkin Allah lupa kepada janjinya sehingga belum didengarkan doa hamba, wahai Abul Ishaq? Kemudian Imam Hasan Al-Basri tersenyum. Sembari Imam Hasan Al-Basri ini menyampaikan sebuah jawaban. Dan lagi-lagi ini adalah sebuah pembelajaran untuk kita semua.
Mudah-mudahan kita bisa mengambil iktibar, bisa mengambil pelajaran apa yang disampaikan oleh beliau ini. Wahai saudaraku, jangan buru-buru engkau berprasangka buruk kepada Allah. Kalau Allah saat ini belum mengabulkan doamu, atau mungkin jangan-jangan tertolak doamu di hadapan Allah, wallahu a'lamu bima la ta'lamun. Allah yang jauh lebih faham kapasitas hambanya ketimbang prasangka dari hambanya itu sendiri. Engkau pengen kaya, namun belum dikabulkan kekayaanmu, maka bisa jadi jangan-jangan saat ini rizki yang engkau dapatkan ini justru lebih tepat porsinya untuk engkau bersyukur kepada Allah dibandingkan nikmat yang terlalu banyak namun engkau lalai untuk mensyukurinya. Hal ini pun pernah disampaikan dalam sebuah riwayat, dalam sebuah kisah Sya'labah ibn al-Hatim, salah satu sahabat Rasulullah yang luar biasa miskin saat itu, namun ternyata tidak mengurangi semangat Sya'labah ibn al-Hatim ini untuk beribadah kepada Allah. Bahkan ketika melaksanakan sholat berjamaah, Sya'labah ini selalu di belakang Rasulullah, bermakmum di belakang Rasulullah. Namun ada satu kebiasaan Sya'labah ini yang membuat Rasulullah ini heran. Dan suatu saat Rasulullah bertanya kepada Sya'labah, "Ya Sya'labah, engkau memang rajin berjamaah bersamaku. Namun apakah menurut engkau berzikir selepas sholat, berlama-lama di masjid selepas sholat, meminta berdoa kepada Allah, menurutmu itu tidak penting wahai Sya'labah?" "Kenapa engkau bertanya demikian ya Rasulullah?" "Sebab aku perhatikan selama ini selepas kali sholat orang mengucapkan Allahumma antas salam, namun engkau mengucapkan Allahumma lantas jalan, langsung buru-buru pulang ke rumah. Kenapa engkau tidak berzikir? Kenapa engkau tidak berlama-lama di masjid? Kenapa engkau tidak berdoa? Apakah engkau merasa cukup wahai Sya'labah?" "Tidak ya Rasulullah, semua itu penting bagiku." "Kalau engkau menganggap itu semua penting, kenapa engkau tinggalkan itu wahai Sya'labah, berzikir selepas sholat?" Apa jawaban Sya'labah? "Ya Rasulullah, hamba ini orang miskin ya Rasulullah. Hamba ini orang tidak mampu. Lalu apa kaitannya orang miskin dengan engkau berzikir selepas sholat?" Apa jawaban Sya'labah? "Ya Rasulullah, justru itu permasalahannya ya Rasulullah. Hamba ini orang miskin. Saya punya gamis satu-satunya yang saya pakai layak untuk sholat, ya cuma ini ya Rasulullah. Dan ketahuilah ya Rasulullah, aku buru-buru pulang ke rumah karena harus bergantian baju ini dengan istri saya. Kalau hamba berlama-lama di dalam masjid, hamba khawatir istri hamba tidak kebagian waktu sholat. Itulah sebabnya hamba buru-buru pulang ke rumah, karena istri hamba menunggu baju ini ya Rasulullah." "Oh begitu jadi ceritanya." "Iya ya Rasulullah." Namun sayang Sya'labah ini diberikan ujian susah sama Allah, malah justru mengeluh kepada Rasulullah. "Untuk itu ya Rasulullah, supaya hamba ini tidak miskin seperti ini terus, supaya hamba bisa beribadah dengan khusyuk ya Rasulullah, tolong doakan kepada Allah, mustahil doamu ditolak oleh Allah." "Apa yang kau inginkan wahai Sya'labah?" "Mintakan kepada Allah supaya Allah memberikan kekayaan kepadaku." Masya Allah, apa kata Rasulullah saat itu? "Ya Sya'labah, qalilun tu'addi syukruhu khairum min katsirun la tutiqhu." Nikmat rizki yang sedikit yang Allah berikan kepadamu itu jauh lebih baik ketimbang nikmat yang banyak namun engkau lupa, lalai untuk mensyukurinya. Belum tentu nanti Allah memberikan kaya kepada engkau beribadah seperti saat ini. "Enggak ya Rasulullah, enggak. Aku berjanji, kalau keterbatasanku saat ini saja aku bisa beribadah dengan khusyuk, apalagi nanti kalau aku kaya, justru aku bisa khusyuk lagi berlama-lama di masjid dengan engkau berzikir berlama-lama." Lalu karena Sya'labah ini mendesak, kemudian Rasulullah mendoakan, "Allahumma aghnina 'ala Sya'labah." Ya Allah, berikan kekayaan kepada Sya'labah. Sinilah kemudian Rasulullah memberikan modal kepada Sya'labah sepasang kambing, kambing jantan dan kambing betina. "Peliharalah wahai Sya'labah, insyaallah ini membawa berkah untuk rizkimu." Dipelihara oleh Sya'labah. Singkat cerita, Masya Allah, hewan piaraan yang dimodali oleh Rasulullah berkembang biak, beranak dan beranak. Namun apa yang terjadi? Ternyata Sya'labah lupa kepada janjinya.
lupa kepada janjinya, bukan lagi sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu tetap dia kerjakan berjamaah, namun Sa'labah berada di barisan yang paling belakang karena selalu masbuk, ketinggalan berjamaah. Dan disitulah Allah menurunkan istidrat kepada Sa'labah. Semakin hari semakin luar biasa rizkinya, semakin banyak hewan peliharaan Sa'labah, sampai akhirnya Sa'labah buru-buru melaksanakan sholat berjamaah dengan Rasulullah. Hanya kelihatan seminggu sekali melaksanakan sholat Jumat. Rasulullah sambil geleng-geleng kepala dan mengatakan, celaka Sa'labah. Sampai akhirnya Rasulullah melihat Sa'labah benar-benar tidak melaksanakan sholat bersama Rasulullah di Masjid Nabawi saat itu. Hadirin jamaah pemirsa, Assalamualaikum Nusantara yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisah ini menunjukkan bahwasanya nikmat yang sedikit yang Allah berikan kepada kita, syukuri saja. Karena bisa jadi nikmat yang sedikit ini akan lebih mendekatkan diri kita kepada Allah. Kalau kita minta banyak kepada Allah, jangan-jangan banyaknya rizki ini membuat diri kita lalai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan inilah yang disampaikan oleh Imam Hasan Al-Basri, yang menyebabkan doamu tertolak di hadapan Allah karena hatimu mati. Engkau kurang bisa dekat dengan Allah. Yang pertama, araftumullaha wa lam tu'tuhu haqqahu. Kamu hanya kenal kepada Allah, namun haknya Allah untuk engkau sembah dan kewajibanmu sebagai seorang hamba cenderung engkau tinggalkan, wahai saudaraku. Jawab Imam Hasan Al-Basri kepada penduduk kota Basrah yang bertanya kepada beliau. Ini yang menyebabkan hatimu mati adalah karena kenalmu kepada Allah hanya sebatas pengakuan lisan saja. Di saat engkau ditanya, siapa Tuhanmu? Allahu Rabbi. Siapa yang menciptakan alam semesta dan isinya? Dengan lantang lisan kita menjawab, Allahu Rabbi. Tuhan saya Allah yang menciptakan segala-galanya. Namun kewajiban kita sebagai hamba Allah dan haknya Allah untuk kita sembah cenderung kita lalaikan dan belum kita sempurnakan. Bisa jadi inilah yang menyebabkan tersumbatnya doa kita di hadapan Allah, sehingga terhalang doa kita belum didengarkan oleh Allah, bahkan belum dijawab doa kita. Bukankah sangat simpel? Di dalam suratul Fatihah Allah memberikan peringatan kepada kita. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini penggalan ayat yang saya yakin semua kita hafal. Jangan hanya sekedar ayat ini kita baca, namun kita tidak mentadaburi isi ayat ini. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini kalimat yang begitu spektakuler. Tartibul kalimat fid du'a. Iyyaka na'budu, hanya kepadamulah aku menyembah. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamulah aku memohon pertolongan. Ingat wahai saudaraku, di tengah-tengahnya ada huruf wawu. Wawu di sini adalah wawu ma'iyah yang tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lain. Ayat yang satu dengan ayat yang kedua. Atau ayat ini dibolak-balik nggak bisa. Iyyaka nasta'in wa iyyaka na'budun. Minta dulu baru kemudian nyembah. Tartibul kalimat yang benar kalimatnya adalah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nyembahnya dulu kita benerin, baru kemudian pertolongan Allah insya Allah akan datang kepada kita. Kalau sholat kita sudah diperbaiki sholat kita, amalan-amalan dan perintah-perintah dari Allah sudah kita laksanakan dengan ikhlas dan mengharap ridho dari Allah, maka insya Allah nasta'innya akan Allah berikan kepada kita. Bahkan tidak sedikit ada orang iyyaka na'budu, nyembahnya sudah benar kepada Allah, tapi waduku nasta'in, mintanya kepada paranormal, mintanya kepada dukun. Ini yang jelas menyekutukan Allah, mempermainkan akidah kita sendiri. Na'udzubillah min dzalik, nyembahnya kepada Allah namun mintanya kepada dukun. Ini jelas-jelas yang membuat tertolaknya amal ibadah kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan percaya saja dengan ramalan paranormal atau dukun, itu akan tertolak ibadah kita selama 40 hari 40 malam. Ma'asyiral muslimin, hadirin, Assalamualaikum Nusantara, pemirsa TV dimanapun anda semua berada, yang insya Allah semuanya dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang menyebabkan yang pertama, araftumullaha wa lam tu'tuhu haqqahu, tertolaknya doa manusia di hadapan Allah karena dia hanya sebatas pengakuan saja Allah itu ada di lisan, namun kewajibannya dia tidak sempurnakan dengan baik. Kemudian yang kedua, yang menyebabkan doa manusia tertolak di hadapan Allah, qara'tumul Qur'ana wa lam ta'malu bih. Al-Quran setiap hari hanya dia baca, namun dia tidak pernah mengambil hikmah dari apa yang dia baca. Apalagi
mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Subhanallah, jika semua kita kerjakan, kita lakukan karena Allah, luar biasa pahalanya. Bahkan dalam sebuah hadis Rasulullah menyampaikan Al-Quran ini bisa menjadi syafaat buat orang yang membaca. Dalam hadis Rasulullah menyampaikan, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Banyak-banyaklah kalian membaca Al-Quran, karena Al-Quran yang kalian baca itu akan menjadi penolong dan syafaat bagi siapapun yang gemar membacanya, asalkan niatnya hanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan luar biasa dahsyatnya Al-Quran ini. Dalam hadis yang lain pun Rasulullah pernah menyampaikan, man qara'a harfan fi kitabillah falahu hasanatun. Siapa yang membaca satu huruf di dalam Al-Quran, maka Allah akan berikan kebaikan pada orang ini. Wal hasanatu bi asyri amsalihha. Satu kebaikan dari kita membaca satu huruf di dalam Al-Quran, maka akan Allah lipat gandakan menjadi 10 kebaikan. La aqulu alif lam mim harfan. Yang dimaksudkan oleh Rasulullah satu huruf itu bukan alif lam mim satu huruf, bukan. Namun Rasulullah menyampaikan dengan sangat detail, walakin alif harfan. Alif dihitung satu huruf, lam satu huruf, lam harfan, wa mim harfan. Yang dimaksudkan satu huruf adalah alifnya, lamnya berarti 2 huruf, 20 pahala dari Allah. Mimnya 3 huruf berarti 30 pahala dari Allah. Subhanallah. Bisa kita bayangkan kalau satu hari kita menghatamkan Al-Quran, satu surah, berapa ratus ayat yang kita baca, berapa ribu huruf yang kita baca, maka akan dijumlahkan dengan satu hurufnya 10 kebaikan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi kalau kita mengamalkan Al-Quran itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Celakanya Al-Quran hanya dimusabaqahkan, dibuat musabaqah tilawatil Quran, namun tidak pernah memusabaqahkan Al-Quran dalam amaliyah kita. Hanya dilakukan saja, namun tidak pernah mencoba untuk mengamalkan isi kandungan dari Al-Quran. Bahkan yang paling celaka adalah ketika ditanya, apakah ada Al-Quran di rumah Anda? Lantang menjawab, ada Al-Quran di rumah saya. Namun celakanya Al-Quran hanya sebagai pajangan dan hiasan di lemari kita saja, nggak pernah dibaca. Na'udzubillah. Inilah yang menyebabkan tertolaknya doa manusia di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga yang menyebabkan tertolaknya doa manusia di hadapan Allah, idda'aitum annakum min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa lam ta'malu bi sunnatih. Kamu mengaku umatnya Rasulullah, namun kamu tidak pernah mengikuti ajaran dan tuntunan yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah. Bukankah 14 abad yang lalu Rasulullah sudah banyak memberikan contoh kepada kita? Tidak ada alasan untuk kita tidak bisa mencontoh kehidupan Rasulullah. Ustadz, saya seorang guru. Apakah Rasulullah juga guru? Innama bu'itsu mu'alliman. Aku diutus menjadi guru, guru dunia, guru bangsa, guru umat Islam. Ustadz, saya panglima. Rasulullah mimpin di medan perang. Ustadz, saya petani. Rasulullah juga pernah bertani. Ustadz, saya seorang suami. Rasulullah juga punya anak istri. Semua latar belakang kehidupan kita bisa berkaca kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus di muka bumi ini untuk menyempurnakan akhlak manusia. Contoh kehidupan Rasulullah, walaupun kita tidak sesempurna Rasulullah, paling tidak kita berusaha semaksimal mungkin untuk bisa mengikuti tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang ketiga. Kemudian yang keempat yang menyebabkan tertolaknya doa manusia di hadapan Allah, akaltumu ni'mata rabbikum wa lam tashkurulah. Kamu makan nikmat dari Allah, namun kamu lupa untuk mensyukuri nikmat dari Allah. Hati-hati wahai saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam sebuah hadits qudsi Allah menyampaikan, man lam yashkur ala na'mai wa lam yasbir ala bala'i falyahrut min tahta as-sama'a wa yatlub rabban siwaya. Hati-hati barang siapa yang tidak mau bersyukur kepada nikmat Allah, maka hati-hati. Dan dia tidak mau bersabar di saat Allah berikan ujian kepadanya. Apa ancaman Allah? Falyahrut min tahtas sama. Keluar engkau dari kolong langitku ini. Saudaraku yang dirahmati Allah, kolong langit itu di mana?
Tentunya di bumi yang saat ini kita singgahi. Kalau Allah mengusir kita keluar dari bumi ini, mau tinggal di mana kita? Lantaran kita tidak pandai mensyukuri nikmat Allah. Wa yatlub rabban siwaya, silahkan kau cari Tuhan selain aku. Kita disuruh mencari Tuhan selain Allah. Kita disuruh untuk tidak tinggal di dunia ini. Mau hidup seperti apa kita ini? Tuhan yang bisa memberikan nikmat dan rizki hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka inilah yang harus menjadi renungan untuk kita semua. Pandai-pandailah kita mensyukuri nikmat Allah. Berkali-kali kita sering mendengarkan hadis ini. La in syakartum la azidannakum. Bersyukur sebagai kunci ditambahnya nikmat kita. Namun hati-hati, kufur terhadap nikmat itu akan menjadi wasilah azab Allah akan sangat pedih. Hadirin pemirsa, Assalamualaikum Nusantara TV One yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang terakhir kata Imam Hasan Al-Basri, yang menyebabkan bekunya hati manusia, matinya hati manusia, sehingga tidak ada signal di saat kita mohon kepada Allah. Yang terakhir adalah kultum annal mauta haqqun walam tasta'idulah. Kamu mengakui kematian itu ada. Setiap kali saudaramu engkau kuburkan, setiap kali jenazah saudaramu kau kebumikan, namun engkau tidak pernah mengambil hikmah dari kematian yang datang kepada saudara-saudaramu. Ambil hikmah dari kematian yang ada pada saudaramu untuk bekal hidupmu nanti. Suka atau tidak suka, semua manusia akan kembali kepada Allah dan kita nanti akan terbujur kaku di dalam tanah. Dalam sebuah syair, bila Israil datang memanggil, jasad terbujur di pembaringan, seluruh tubuh akan menggigil, sekujur badan kan kedinginan, seluruh tubuh akan menggigil, sekujur badan kan kedinginan. Inilah nanti nasib manusia ketika jasad kita terbujur kaku di dalam tanah. Tinggal ruh kita nanti mempertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala atas apa yang pernah kita lakukan semasa hidup di dunia ini. Hadirin pemirsa, Assalamualaikum Nusantara yang insya Allah semuanya yang menonton ini dirahmati dan diberkahi hidupnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagai sebuah kesimpulan, mari sama-sama kita berfastabiqul khairat, berlomba-lomba untuk supaya meninggalkan 5 perkara yang dapat menghalangi doa kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ingin dekat kepada Allah. Caranya kita dekat dengan Allah adalah memperbanyak diri kita berzikir, bermunajat kepada Allah, laksanakan perintah-perintah Allah dengan ikhlas, mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka insya Allah diri kita akan dekat dengan Allah. Kalau dekat, maka mustahil insya Allah doa kita akan tertolak di hadapan Allah. Pasti doa kita akan diijabah dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Pemirsa, Assalamualaikum Nusantara yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmah dari yang Al-Fakir sampaikan ini. Yang benar itu datangnya dari Allah. Jika ada khilaf dalam tutur kata dan sapa, mudah-mudahan bisa dimaafkan kepada seluruh jamaah dan pemirsa sekalian. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Nasrun min Allah wa fathun qarib. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq wal 'afwu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.